Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi hari ini. Itu karena pertolongan Tuhan kepada kita. Sebelumnya, Kak Dira mau ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu baik kepada kami, menjaga dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dan sekarang kami mau memulai ibadah kami. Kami memohon kiranya Tuhan memimpin kami, memberkati kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan kami pun bisa mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, kita sudah melihat bagaimana Tuhan menepati janjinya kepada seorang Abraham dan juga kepada yang namanya Ishak. Jadi kita sudah melihat Tuhan itu tidak pernah berbohong. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan pasti akan terlaksana, pasti akan Tuhan laksanakan, pasti Tuhan tepati janjinya. Itulah sebabnya kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya pada janji-janji Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, dan kita harus menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kisah anugerah selanjutnya, ya, yang masih ada hubungannya dengan cerita 2 minggu yang lalu, kita mau nyanyikan terlebih dahulu tentang kasih Tuhan yang terus mengalir di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan pujian yang mengatakan kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Damainya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai di hatiku. Yeay, benar sekali bahwa kasih Tuhan, berkat Tuhan, damai Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia selalu ada, dia selalu memberkati kita. Nah, seperti cerita 2 minggu yang lalu tentang anak kembar. Masih ingatkah adik-adik siapa nama anak kembar yang dilahirkan oleh Ribka, istri Ishak? Siapakah dia? Yang pertama adalah Esau. Ciri-cirinya waktu dia lahir apa? Dia badannya merah dan juga seluruh badannya ada berbulu. Kemudian yang kedua adalah
Yakub. Kalau Yakub seperti kita, dia tidak berbulu, biasa saja. Nah, adik-adik, setelah mereka besar, Esau menjadi seorang pemburu. Dia senang ke hutan, bawa panah, ya, dia buru binatang yang ada di hutan, lalu dia bawa ke rumah, dia masak, lalu dia suguhkan kepada ayahnya. Siapa nama ayahnya? Ishak. Kemudian kalau Yakub juga besar, sama seperti kakaknya Esau. Dia juga besar dan lebih senang tinggal di rumah. Dia membantu mamanya, dia membantu membersihkan rumah, masak, dan lain sebagainya. Lalu Ishak, ya, ayah mereka itu lebih senang kepada Esau. Kenapa? Karena ternyata Ishak itu lebih senang makan daging hasil buruan Esau di hutan. Jadi dia lebih senang makan daging. Adik-adik juga ya? Iya sama, Kadira juga senang makan daging. Ya, daging ayam lah, daging sapi lah, daging apa lagi ya yang enak-enak. Nah, suatu hari si ayah mereka ini kan sudah tua. Dia sudah tua dan juga matanya sudah tidak bisa melihat. Matanya sudah nggak bisa melihat. Jadi siapa ya? Siapa di sana? Jadi dia nggak bisa lihat. Dia hanya mendengar suara. Kalau ada yang manggil dia, oh itu suara Yakub. Oh itu suara Esau. Oh itu suara istri saya, Ribka. Jadi dia hanya bisa membedakan melalui suara, tapi dia nggak bisa bedakan melalui penglihatan karena dia sudah sangat tua dan juga matanya sudah tidak bisa melihat. Jadi, oh itu suara Yakub, anak aku Yakub ya. Oh itu suara anak aku Esau ya. Oh itu suara istri aku ya, Ribka. Jadi adik-adik, suatu hari si ayah mereka ini yang sudah tua ini, ya, Ishak namanya, dia memanggil Esau, ya. Dia memanggil Esau. Jangan lupa, 2 minggu yang lalu Kadira sudah ceritakan kalau Esau itu tidak menghargai hak kesulungannya. Dia tidak menghargai hak kesulungannya. Jadi dia menukar hak kesulungannya kepada Yakub, kepada adiknya, dengan bubur kacang, ya, atau sop kacang merah. Jadi yang tadinya dia punya hak kesulungan dan Yakub sebagai adik. Nah, mereka tukeran. Sekarang hak kesulungan Esau sudah diberikan kepada Yakub. Jadi Yakub ini lebih percaya pada janji Tuhan, ya. Dia lebih menghargai hak kesulungan. Makanya dia tukar, ayo, aku kasih kacang ya, tapi aku yang jadi anak pertama, aku yang jadi kakak, boleh gak? Kata Esau, boleh, gak penting hak kesulungan itu. Sementara Yakub sangat menghargai hak kesulungan, dia sangat menghargai juga janji Tuhan. Tapi tetap aja ya, nggak boleh membohongi orang ya, seperti Yakub. Nah, kemudian si ayah mereka ini memanggil Esau. Hai anakku Esau. Kira-kira seperti itu kan, udah tua. Hai anakku Esau, sekarang ayah sudah tua, tolong kamu ambil panah, lalu kamu ke hutan, buru seekor binatang, lalu masak dan kasihkan ke aku biar aku makan, dan aku akan memberikan berkatku kepadamu, aku akan memberkati engkau. Jadi si ayah mereka ini memanggil Esau, anaknya yang pertama itu,
untuk pergi berburu dan hasil buruannya binatang yang sudah ditangkap dimasak lalu diberikan kepada ayah mereka, lalu nanti setelah selesai makan lalu ayah mereka itu akan memberkati Esau. Oke. Ternyata ada yang nguping. Ribka ternyata dengar. Jadi Kadira pura-pura jadi Ribka ya. Hah? Jadi Ishak memberkati Esau. Berarti berkat itu nanti akan turun kepada Esau. Sementara Esau kan tidak menghargai hak kesulungan. Sementara Esau kan tidak tidak menghargai janji berkat itu. Jangan bilang ya. Ribka dia langsung panggil anaknya. Ya, kesayangan Ribka adalah Yakub. Dia panggil, Yakub, sini Yakub. Iya, Mam, apa? Sini Yakub. Lalu Ribka menceritakan kepada anaknya, kepada Yakub. Yakub, tadi Mama denger Papa ya Ishak akan memberkati Esau setelah Esau menangkap buruan binatang dari hutan lalu memasaknya dan Papa makan, lalu Papa akan memberkati Esau. Sekarang ayo kita harus masak yang enak, ambil kambing yang bagus badannya. Bagaimana caranya, Mam? Ikutin kata Mama, kata Ribka. Adik-adik, aduh bagaimana ya ceritanya ini, aduh seru banget. Tiba-tiba, ayo Yakub, ambil binatang ya atau kambing yang paling bagus, yang paling sehat ya, ambil. Oke. Terus kata Yakub, Mam, tapi kan Papa kan bisa bedain aku sama Esau. Nanti kalau Papa memegang tangan aku, badan aku, nanti ketahuan dong, malah Papa malah benci sama aku karena aku berbohong, pura-pura jadi Esau. Lalu kata Ribka, jangan khawatir, jangan takut, Mama ada ide. Idenya apa, Mam? Gini, kamu kan Yakub tidak berbulu, Esau kan berbulu, ya kan berbulu. Nah sekarang kamu pura-pura jadi Esau. Caranya seperti ini, mamanya kasih tahu. Jadi yang pertama, kita akan ambil baju Esau. Lalu mereka cari di lemari. Wah, ini nih bajunya Esau nih. Ini pasti Papa kalau cium bau baju ini, dia pasti bilang ini bajunya Esau karena ada bau-bau hutan gitu, bau-bau orang yang suka berburu di hutan. Oke, itu yang pertama. Lalu apa lagi, Mam? Lalu mamanya ya Ribka bilang, yang kedua adalah Mama akan ambil bulu-bulu kambing, bulu-bulu binatang itu kita tempel di badan kamu. Wah, lalu bener loh anak-anak, adik-adik, mereka ambil bulu-bulu binatang, tempel. Juga jangan lupa di leher juga ditempel. Wow, ditempel. Jadi sekarang Yakub yang harusnya tidak berbulu ya, sebenarnya tidak berbulu, tapi jadi berbulu karena apa? Karena ditempel dengan bulu-bulu binatang di tangannya sampai di lehernya. Oke. Terus masak yang enak. Setelah masak yang enak, baunya enak banget. Pasti Papa akan suka. Nah, udah masak, cepet-cepet mereka bawa kepada Papa Ishak. Lalu si Yakub kasih makanannya.
Ya, kita bilangnya papa atau ayah ya, sama ya. Ayah, ini eh aku sudah pulang. Ini aku bawain daging yang enak kesukaan ayah. Silakan dimakan ayah. Lalu nanti berkati aku ya ayah. Terus kata ayahnya, loh, kok cepat banget pulangnya? Kok cepat sih? Biasanya nggak cepat ya Esau ya? Terus iya ayah kan ini Tuhan kan memberkati aku, jadi aku cepet dapatnya, makanya aku datangnya cepat. Oh iya. Terus ayahnya tanya, kamu siapa? Ayo lu, yang sedang ada di depan papanya itu siapa? Esau atau Yakub? Yakub kan? Sementara Esau masih di hutan, masih berburu. Kamu siapa? Terus si Yakubnya berbohong. "Eh, aku Esau ayah." Emang bener adik-adik itu Esau? Bukan, itu Yakub. Jadi gak boleh ya kita berbohong, apalagi bohong sama papa, bohong sama ayah, gak boleh ya. Tapi si Yakub ya, dia meminta berkat dengan cara yang salah. Ini aku ayah, aku Esau. Lalu, papanya, kamu Esau, tapi suara kamu suara Yakub. Kamu Yakub ya? Terus Yakub bilang, enggak ya, aku Esau. Lalu si Ishak ya, papanya bilang, ya udah kalau gitu kamu coba mendekat deh, coba mendekat. Aku mau tahu apakah kamu benar-benar Esau atau kamu Yakub ya. Kamu jangan pura-pura loh. Lalu si Yakub mendekat. Lalu ayahnya yang sudah tua itu yang nggak bisa melihat, dia raba badan Yakub. Oh iya bener ya, badan kamu berbulu. Kalau Yakub kan nggak berbulu. Oh iya, lihat lehernya. Oh iya juga bener, kamu berbulu. Berarti kamu Esau. Katanya Yakub, iya aku Esau. Oke, jadi sekarang ayahnya yang bernama Ishak itu percaya bahwa yang ada di depannya, yang membawa makanan itu, yang meminta berkat itu adalah Esau, bukan Yakub. Lalu ayahnya makan. Oke kalau gitu bawa sini makanannya. Enak banget ya. Nah setelah itu piringnya disingkirin, lalu dia memberkati Yakub. Dia memberkati Yakub. Wah berkatnya banyak banget loh anak-anak. Diberkati lah ladang. Wah macam-macam diberkati, dikasih, didoain yang baik-baik, Oke, jadi sekarang Yakub sudah mendapatkan berkat dari siapa? Dari papanya, ya. Tapi dengan cara apa? Berbohong, ya. Sedih banget ya. Padahal ya memang benar, Yakub itu sangat percaya pada janji Tuhan. Ya, dia sangat percaya pada janji berkat. Tapi yang nggak dengan cara berbohong. Jadi adik-adik di rumah, kalau misalnya papa sudah berjanji, ya tunggu, nggak boleh meminta dengan cara yang salah, berbohong, ya nggak boleh berbohong atau mencuri atau mengambil diam-diam apa yang sudah dijanjikan oleh papa, nggak boleh. Oke, udah kan diberkatin, didoain yang baik-baik. Si Yakub keluar, dia senang banget. Dia bilang ke mamanya, yes mami, aku sudah dapat berkat, aku sudah didoain yang baik-baik sama ayah. Yes. Udah, si Yakubnya keluar. Tiba-tiba ada lagi yang masuk. Bawa makanan. Ayah, aku sudah pulang dari hutan dan aku bawa daging kesukaan ayah. Ayo ayah makan dan berkatin aku. Si
sudah menjanjikan loh, kalau aku sudah menangkap binatang, masak, lalu ayah makan, lalu ayah memberkatin aku. Ayo ayah makan, biar aku dapat berkat. Apa yang terjadi? Aduh, adik-adik, Ishaknya jadi sangat kaget. Maaf, jadi ini benar Esau. Terus yang tadi masuk bawain makanan, lalu aku doain, aku berkatin siapa? Wah, bener. Itu tadi kan suaranya Esau, tapi kok ada bulu-bulunya? Wah, jangan-jangan aku dibohongi nih. Lalu si Esau anaknya itu menangis, dia sedih sekali. Ayah itu kan buat aku, berkat itu kan buat aku, kenapa jadinya kepada Yakub? Lalu dia marah banget, si Esaunya marah sekali. Tunggu ya, Yakub, kamu nakal sekali ya, kamu menipu aku ya. Yang pertama, kamu sudah mengambil hak kesulungan. Tapi kan itu karena dia tidak menghargai hak kesulungan ya. Terus yang kedua, sekarang kamu mengambil berkat dari ayah dengan cara berbohong, pura-pura jadi aku. Awas kamu ya, kalau aku ketemu, aku akan pukul kamu. Aduh, balas dendam dia marah. Dia mau mengejar Yakub. Lalu si Yakubnya bagaimana? Apakah dia diam dipukulin? Dia memberikan dirinya dipukulin atau dia kabur? Minggu berikutnya kita akan mendengarkan cerita selanjutnya. Wah, semakin seru adik-adik. Nah, intinya adalah bahwa Tuhan kalau sudah berjanji, dia pasti akan menepatinya kepada kita. Tapi boleh nggak kita mendapatkan berkat itu dengan cara berbohong seperti Yakub? Ya nggak boleh. Kita memang harus menghargai janji-janji Allah, ya. Tapi nggak boleh dengan cara yang salah. Jadi kita belajar satu, percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji-janji Tuhan, dan tidak boleh memakai cara-cara yang salah. Nggak boleh berbohong, nggak boleh memakai cara yang salah lainnya juga. Oke, sampai di sini cerita kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami sudah beribadah, kami sudah memuji Tuhan, dan kami percaya bahwa kasih, berkat, dan damai Tuhan pasti akan mengalir dalam kami. Tolong kami Tuhan untuk tetap hidup seperti yang Tuhan inginkan, hidup dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, dan juga di masa-masa yang susah ini, masa-masa pandemi virus corona ini, tolong kami Tuhan, lindungi kami, dan tetap jadikan kami anak yang baik, anak yang takut kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, yang menjadi kuis kita hari ini adalah satu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Yakub mendapatkan berkat? Sekali lagi, bagaimana cara Yakub mendapatkan berkat? Kadilah hitung 1 sampai 10. Bagaimana cara Yakub mendapatkan berkat dari ayahnya? Waktunya habis, silakan kirim di nomornya Kadira ya. Dan jangan lupa kirim ke teman-teman yang lain. Linknya boleh kirim ke teman-teman yang lain. Ajak teman-teman untuk bisa menyaksikan
menyaksikan kisah anugerah bersama-sama dengan kita. Dan juga jangan lupa kirim foto adik-adik. Dan pesan Kadira adalah tetap jaga kesehatan. Kalau harus keluar rumah, adik-adik harus tetap pakai masker. Rajin-rajin cuci tangan ya. Sebelum makan, cuci tangan yang bersih pakai sabun ya, dan pakai hand sanitizer juga. Dan jangan sembarangan memegang mata, hidung, dan mulut. Oke adik-adik, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!